semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang LKM 8 mengenai radioaktif, mata kuliah telaaknya SMA 3. Untuk soalnya ada 15 soal, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan radioaktif dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Untuk radioaktif sendiri itu merupakan suatu unsur yang tidak stabil. Untuk menuju kestabilan unsur ini, maka akan memancarkan partikel-partikel atau sinar-sinar radioaktif. Untuk manfaat dari radioaktif ini bagi kehidupan manusia yaitu bisa membunuh sel kanker, pembangkitan listrik. Radioaktif juga dapat berguna untuk mengukur ketebalan logam. Untuk soal yang kedua, bagaimana radioaktif, proses penemuan radioaktif. Pada tahun 1896, Becquerel tanpa sengaja menemukan radioaktivitas ketika mengamati fosforesensi garam uranium. Penemuan Wilhelm Röntgen itu menggunakan tabung katoda sinar untuk memproduksi sinar X. Nah, Becquerel berpikiran apakah sinar X tidak bisa diproduksi dengan kegiatan sinar matahari biasa di atas substansi non-metal. Secara kebetulan tadi itu menemukan bahwa campuran uranium akan memasukkan radiasi meskipun tidak disodorkan kepada cahaya yang terbuka. Untuk selanjutnya, jelaskan jenis-jenis sinar radioaktif. Di sini ada 3, alfa, beta, gamma. Untuk alfa tersusun dari inti helium yang di dalamnya mengandung 2 proton dan 2 neutron. Ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford. Tenaga ionisasi tinggi namun tenaga tembus pada suatu benda lemah. Tenaga tembus sinar alfa hanya memiliki daya jangkau 2,8 hingga 2,8 cm dalam udara dan dapat ditahan oleh selembar kertas. Untuk beta tersusun atas elektron yang memiliki gerak cepat, ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford, bermuatan negatif sehingga dalam medan listrik membelok ke kutub positif. Tenaga tembus lebih besar dari alfa, beta dapat menembus lempeng aluminium yang tebal. Untuk gamma yaitu merupakan gelombang elektromagnetik sama dengan sinar C, tapi memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, hanya 1 sampai 10. Ditemukan oleh Paul Ehrlich Villard, tidak memiliki muatan listrik. Tenaga tembus sangat besar dan hanya bisa ditahan selapis beton atau basa. Untuk soal yang keempat, berapakah jumlah neutron, proton, dan elektron dalam nuklida 92U238? Untuk protonnya yaitu 92, elektronnya 92, N-nya, neutronnya yaitu 146. Untuk soal yang kelima, nuklida A mempunyai 10 proton, 10 elektron, dan 12 neutron. Sedangkan nuklida B mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Nah, kedua nuklida tersebut termasuk isoton karena memiliki neutron yang sama, yaitu 12. Yang nuklida A yaitu 12, nuklida B juga 12. Untuk soal yang keenam, penembakan CD dengan partikel neutron akan menghasilkan isotop CD dan lambda. Jumlah nomor massa dan nomor atom reaksi sama dengan hasil reaksi. Untuk soal yang ketujuh, suatu nuklida terdiri atas 6 proton dan 8 neutron. Bagaimana notasi atau lambang nuklida tersebut? Bisa dilihat di slide ya. X614. Yang soal ke-8, suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh 20 tahun. 25 gram zat itu disimpan selama 60 tahun. Berapakah gram sisanya? Untuk gram sisanya yaitu 3,125 gram.
bisa mencari dari rumus NT sama dengan NO dikali setengah pangkat T per T setengah. Untuk soal ke-8, suatu nuklida PO ditembakkan dengan sinar alfa. Menurut reaksi, PO ditambah alfa akan menghasilkan X tambah N, PO tambah HE akan menghasilkan X tambah N. Nah, nomor atom sama dengan 92, bilangan massa 237. Untuk soal nomor 10, proses peluruan radioaktif umumnya mengikuti kinetika reaksi order 1. Suatu isotop memiliki waktu paruh 10 menit. Jumlah radioaktif yang tersisa setelah 40 menit yaitu 1/16 kali NO. Untuk selanjutnya, isotop C614 adalah zat radioaktif yang menyinarkan sinar beta. Setelah zat ini melepaskan sinar beta, akan dihasilkan isotop 147N. Bisa dilihat di slide untuk caranya. Untuk soal yang ke-12, bila 16 gram isotop radioaktif disimpan selama 60 hari, sisa yang diperoleh adalah 2 gram. Waktu paruh isotop radioaktif ini yaitu 20 hari. Waktunya yaitu 20 hari, sama seperti soal yang di atas, menggunakan rumus NT sama dengan setengah pangkat T per T setengah kali NO. Untuk soal yang ke-13 yaitu bila 16 gram isotop radioaktif disimpan selama 60 hari, sisa yang diperoleh adalah 2 gram. Waktu paruh isotop radioaktif adalah 20 hari. Nah, ini sama soal yang ke-12. Caranya juga sama ya. Bisa dilihat di slide. Untuk soal yang ke-14, perhatikan bersama reaksi inti berikut. Partikel X yang tepat adalah alfa. 2 alfa pangkat 4 ya. 2 alfa 4. Jadi kita cari dulu, setelah itu kita menentukan X-nya yaitu alfa. Untuk soal yang ke-15 yaitu setelah 6 tahap penguraian dengan memancarkan sinar beta dan 7 tahap penguraian sinar alfa isotop radioaktif akhirnya menghasilkan isotop stabil atau tidak radioaktif lagi, yaitu kita akan mencari nomor atomnya 90 sama dengan 6 kali min 1 ditambah 7 kali 2 tambah N akan menghasilkan N-nya itu 82. Jadi X 82 260 sama dengan PB 82 260. Nomor massanya yaitu 234 sama dengan 6 kali 0 ditambah 7 kali 4 tambah M. M-nya akan menghasilkan 206. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucap, saya minta maaf. Saya ucapkan dengan terima kasih.